Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Allahumma hdi man ra'ana wa man ra'ayna, Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghayra dhallin wa la mudillin, harban li'a'daika wa silman li'awliyaik, nuhibbu bihubbika an-nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min amrik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Amin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam Rauhah setelah sekian lama kita berpisah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengingatkan, zur ribban tazdad hubban. Kunjungilah kadang-kadang maka akan bertambah rasa cinta kalian. Artinya jarang-jarang itu kadang-kadang ada hikmahnya. Iya. Makin rindu, makin kangen, makin iya kan. Maka itu termasuk hikmah ya, hikmah yang diambil oleh salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi spesial. Beliau selain sahabat Nabi, beliau juga adalah guru bagi para sahabat Nabi. Bukan cuma para tabi'in aja yang menjadi muridnya, sahabat pun jadi jadi muridnya Abdullah bin Mas'ud. Satu ketika Abdullah bin Mas'ud itu didatangi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tidak keluar dari rumahnya. Padahal mereka datang ingin belajar, ingin ngaji lah. Tapi kok nggak keluar? Abdullah bin Mas'ud itu pengajiannya seminggu sekali kayak kita, seminggu sekali. Nggak keluar Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya mereka datang dan meminta kepada Abdullah bin Mas'ud agar jadwal ngajinya itu ditambah. Seharusnya kita ini harus lebih banyak ngaji. Supaya apa? Supaya kita banyak ilmunya, waktunya dimanfaatkan dengan baik. Maka apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Karena beliau ini memang sangat paham dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ilmu-ilmu. Beliau berkata, akhafus sa'amata minkum. Aku takut kalian itu bosan denganku. Kalau kalian bosan dengan aku, maka kalian akan bosan dengan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan Allah itu tidak akan pernah bosan dengan kalian. Artinya Allah itu akan selalu menunggu kita, akan selalu merespon apa yang kita lakukan dari amal-amal soleh selama kita itu masih mau melakukan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Jadi Allah itu tidak akan pernah bosan selama kalian tidak bosan. Artinya kalau kita masih ingat Allah dan tidak bosan-bosan ingat Allah, maka Allah itu akan tetap ingat kita. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Nah, untuk itu perlu ada apa ya istilahnya? Pokoknya cari cara bagaimana kita itu tidak bosan. Ya kadang-kadang libur itu kan supaya cara kalau sudah keseringan juga kadang-kadang bosan, dan itu benar.
dan itu benar. Ya kadang-kadang kita perlu ada kegiatan-kegiatan mungkin yang majlis roha ini selain kajian mungkin jalan-jalan gitu. Goes. Supaya apa? Supaya tidak bosan dengan nasihat, dengan agama dan lain sebagainya. Kalau tiap hari itu ya itu santri beda lagi. Tapi kalau untuk umum ya memang harus ada apa ya istilahnya ya, kita cari refreshing lah, menikmati jalan satu arah. Ya, tapi jujur saya rindu dengan jenengan semuanya. Saya cinta jenengan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjut pembahasan. Ini tentang tawadhu. Tawadhu termasuk akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Kita sudah bahas beberapa akhlak sebelumnya, yaitu pertama al-insaf. Al-insaf artinya menerima kebenaran dari manapun. Kemudian berani berkata tidak tahu ketika memang tidak tahu. Kemudian berhati-hati dalam memberikan fatwa ataupun menjawab pertanyaan. Kemudian tidak condong hati kepada dunia. Nah, ini 4 hal yang sudah kita bahas. Sekarang akhlak yang selanjutnya yaitu tawadhu. Seorang guru ataupun seorang ustadz ataupun yang diustadkan oleh masyarakatnya itu harus memiliki sifat tawadhu. Dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin amin. Wa min adabihi an yatawadhu'a lillahi fi sirrihi wa alaniyatihi. Dan termasuk adab seorang guru ataupun ustadz itu dia tawadhu karena Allah. Kembali lagi saya katakan bahwa tawadhu itu bukan karena manusia. Tawadhu karena manusia berarti kita tawadhu terhadap dunia yang dimiliki oleh manusia tersebut. Kenapa kita tawadhu kepada manusia? Mungkin karena manusia itu punya harta, maka kita ingin hartanya. Kita tawadhu kepada seorang orang yang memiliki kekuasaan, maka kita ingin bagian dari kekuasaannya. Kita tawadhu kepada orang soleh, hati-hati. Bukan karena Allah. Tawadhu kepada orang solehnya, tapi bukan karena Allah. Supaya apa? Supaya dapat nama dari kesolehan orang tersebut. Itu bahaya juga. Dan itu lebih samar, lebih tidak nampak. Kadang-kadang kita itu, ya kita hadir di tempat orang-orang soleh, tapi tujuannya bukan untuk bertawadhu kepada Allah, tapi tawadhu kepada mereka supaya dapat nama dari mereka. Nauzubillah min dzalik. Ini disebutkan oleh para ulama termasuk riya. Termasuk riya. Mencari nama baik dari seorang solehin ataupun ulama ataupun wali. Saya pernah begini, saya pernah begini, saya pernah bersama beliau. Jadi hal-hal ini kita harus perbaiki. Bahwa yang menjadi tujuan tawadhu kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadhu'a lillah." Barang siapa yang tawadhu, yang rendah hati lillah, karena Allah. Tawadhu itu kepada siapa? Kepada orang-orang soleh, tapi karena Allah, karena ilmu yang dia miliki, karena kesolehan yang dia miliki, kita tawadhu. Tapi tujuannya adalah Allah. Yang kita pandang itu adalah Allah. Rafa'ah, maka Allah niscaya akan mengangkat dirinya. Tapi kalau orang tawadhu bukan karena Allah, adzallah, Allah akan hinakan dirinya. Man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Jadi ini tawadhu kepada Allah dalam keadaan sir, dalam keadaan sendiri dan rame-rame alaniyah. Wa yahtarisa min nafsihi, dan hati-hati terhadap dirinya. Ini kata beliau, hati-hati. Karena itu yang seperti
disampaikan tadi bahwa kadang-kadang diri kita ini nampak dalam kebaikan padahal kita dalam keburukan. Nah ini sehingga kita harus hati-hati. Ini permainan nafsu. Wa an Ayyub As-Sakhtiyani, nah, seorang ulama Imam Ayyub As-Sakhtiyani, beliau berkata, "Yanbaghi lil 'alim an yad'a turab 'ala ra'sihi tawadhu'an lillahi 'azza wa jalla." Wajib bagi seorang alim meletakkan tanah di atas kepalanya sebagai bentuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiasan, artinya bahwa dia ini bukan manusia yang mulia. Dia ini bukanlah seorang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia ini hina di hadapan Allah. Untuk itu kita ini adalah hamba. Namanya hamba itu apa? Ya hamba itu dia budak, ya budak Allah. Kita itu kenapa ibadah? Ibadah itu apa artinya? Ibadah itu tadallul. Ibadah itu menghinakan diri. Kalau kita pahami ini, maksudnya kok kita ibadah? Kenapa kita ibadah? Kita itu ibadah itu menghinakan diri kita di hadapan Allah. Sehingga ada dulu di zaman Nabi pemimpin Quraisy, dia terima semua ajaran Islam, cuma satu ini yang dia tidak terima. Apa itu? Sholat. Sholat ini adalah bentuk penghinaan terhadap harkat martabat manusia. Apalagi untuk orang Arab, kepala ini nomor satu. Masa kepala lebih rendah daripada, mohon maaf, bokong kan? Masa kepala itu lebih rendah daripada bokong? Gak terima dia. Saya gak terima ini agama. Semua yang lain saya terima, tapi yang ini saya tidak terima, karena ini sangat menghinakan diri saya. Maka pada hakikatnya ibadah itu kita menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai ini perlu sekali kita hadirkan ketika kita ibadah. Bahwa kita ini adalah hamba Allah, budaknya Allah, apapun yang Allah perintahkan kita kerjakan. Kalau kita berbuat salah, Allah hukum. Budak, namanya budak gitu. Nah, maka ini tawadhu perlu. Tawadhu ini perlu, tapi bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama Al-Imam Fudail bin Iyad berkata, "Innallaha yuhibbul 'alimal mutawadhi'." Sesungguhnya Allah mencintai seorang alim yang tawadhu. Cinta, subhanallah. Ini kalau kita dengar gini sebenarnya, kita kalau cinta Allah saja itu belum tentu terjadi. Belum tentu. Buktinya apa? Buktinya kalau kita kerja dapat harta kita itu ketika mau kasih ke orang lain berat loh. Kita misalnya dapat gaji sebulan ataupun penghasilan di sini, antum penghasilannya Masya Allah. Misalnya penghasilan per bulan 5 juta misalnya bersihnya. Berani nggak kita ngasih 5 juta ke orang lain dari hasil usaha kita? Ketika misalnya ada yang membutuhkan, berani nggak kita kasih itu? Berat dong. Bahkan ya 2,5% saja mikir kadang-kadang. Atau mungkin 10%, 20% agak berat. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan di situ adalah keimanan kita kepada Allah, cinta kita. Kita itu lebih cinta harta kita atau Allah. Itu sebenarnya tujuan dari zakat itu. Bukan nilainya, bukan. Tapi cintanya kita ini lebih berat kemana? Sehingga dikatakan di dalam zakat itu ada pertaruhan iman. Ada pertaruhan apa? Iman. Kita lebih cinta Allah atau cinta harta? Kalau kita lebih cinta Allah, maka akan mudah kita keluarkan zakat sedekah. Tapi kalau kita lebih cinta harta kita, maka kita akan tahan ini. Berarti kita tidak cinta Allah. Ini dikatakan di sini Allah cinta. Bukan kita yang cinta Allah, tapi Allah cinta. Berarti lebih spesial ini. Bukan cuma mencintai, tapi dicintai. Sesungguhnya Allah mencintai seorang alim yang tawadhu wa yubghidul alim al-jabbar, dan membenci seorang alim sombong. Allah benci. Wa man tawadhu'a lillahi 'azza wa jalla warathahu al-hikmah, dan barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan wariskan kepadanya, artinya Allah akan berikan kepadanya hikmah.
Dan kita sudah bahas bahwa hikmah itu adalah kebijaksanaan. Hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberikan hikmah oleh Allah, maka dia telah diberikan banyak anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi berkata, ini bentuk tawadhu yang disampaikan. Qad kana katsirun minas salaf, kebanyakan dari ulama salaf terdahulu, yastafiduna, mereka mengambil manfaat ilmu ataupun ilmu-ilmu min talamidatihim, dari murid-murid mereka. Seperti siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu terkenal sebagai guru ataupun ustadz yang suka berdiskusi. Jadi kesimpulan hukum beliau tidak sedikit dari murid-muridnya. Ada permasalahan gini, disampaikan ke muridnya. Gimana menurut kalian? Muridnya ngasih pendapat gini. Diterima. Jadi kesimpulan hukum. Jadi mengambil ilmu bahkan dari murid-muridnya. Itu imam siapa? Abu Hanifah. Dulu katanya seperti itu. Malaysa indahu. Nah, seharusnya juga kita seperti itu. Jangan malu ah. Ini orang lebih muda dari saya. Ini orang nggak belajar. Jangan seperti itu. Tapi kita mengambil setiap kebaikan bahkan dari orang yang mungkin kita lihat tidak punya apa-apa. Kebaikan, kebenaran itu datang dari mulut siapapun. Kita bedakan. Mengambil kebenaran dan kebaikan itu dari siapapun. Tapi kalau mau berguru harus cari orang yang tepat. Tapi kalau mau cari kebenaran dari mulut siapapun, bahkan mohon maaf dari iblis sekalipun, kalau ada kebenaran kita harus terima. Bagaimana yang terjadi kepada sahabat Nabi Abu Hurairah. Abu Hurairah itu diajarkan amalan oleh iblis. Bayangkan setan, musuh kita, ngajarkan. Kamu mau nggak amalan yang apabila kamu baca setiap malam, kamu akan terhindar dari godaan setan? Abu Hurairah bilang, iya saya mau. Apa itu? Baca ayat kursi sebelum tidur. Diajarkan. Pagi-pagi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung dikatakan, wahai Abu Hurairah, apakah kamu tahu siapa orang itu? Saya tidak tahu wahai Rasulullah. Rasulullah langsung jawab, Shadaqaka wa huwa kadzub. Orang ini dalam hal ini jujur, padahal dia itu pembohong. Maksudnya apa? Setan ini, iblis. Iblis itu mengajarkan kebaikan, ya ikut. Apalagi orang yang lebih, maksudnya tidak seperti iblis lah, yang manusia, ya ataupun mungkin lawan kita dalam masalah-masalah yang lain, ya kita terima. Kalau itu kebenaran, ya kita tetap terima. Itulah termasuk tawadhu kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya sudah kita bahas ini. Belum. Ya, kita bahas. Ya, kemudian ada riwayat yang mengatakan ada sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini ahli baca Quran. Sehingga Nabi Muhammad SAW, dan ini bentuk pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi, supaya kita itu tawadhu. Tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Nabi, sepakat. Tidak ada manusia yang lebih mulia, yang lebih bertakwa, yang lebih hebat dalam segala hal kebaikan, tidak ada yang lebih dari Nabi. Ini kita sepakat. Tapi beliau Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Dan kalau kita baca Quran kepada seseorang, artinya kita itu belajar. Iya kan? Kalau kita baca Quran, supaya apa? Didengarkan gimana bacaan saya gitu. Nah, Rasulullah itu membaca Quran. Seraya berkata, amarani Allahu an aqra alaika. Allah memerintahkanku untuk membaca Quran kepadamu. Dan ini adalah bentuk pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
supaya kita itu tawadhu. Untuk itu ulama berkata ini adalah penjelasan tentang tawadhu, bahwa kita tidak menutup diri untuk belajar dari siapapun, bahkan orang itu lebih rendah daripada kita. Wa annal fadila la yamtani'u minal qira'ati 'alal mafdul, dan orang yang lebih baik itu tidak menutup diri untuk belajar dari orang yang lebih kurang darinya. Nah itu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini gambaran tentang tawadhu. Kemudian juga termasuk gambaran tawadhu, yaitu kita ketika sudah punya ilmu jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Jangan saya sudah alim, sudah nggak mau belajar lagi. Kita punya contoh lah sekarang nih, contoh yang kita sering saksikan beliau bagaimana ceramah-ceramahnya, kayak Gus Baha lah. Gus Baha itu bulan Rajab itu sudah tutup pengajian. Beliau tutup pengajian, alasannya apa? Mau baca. Bulan Rajab sampai Ramadan itu beliau pakai untuk qiraah, untuk baca sendiri. Kalau pengajian terus kan kapan bacanya? Bacanya kapan? Jadi beliau itu pakai waktu itu untuk belajar. Semua pengajian rutinan ditutup untuk supaya beliau belajar. Maka dikatakan sini la yazalu rajulu aliman ma ta'allam. Orang itu akan senantiasa menjadi alim selama dia mau belajar. Fa idza taraka at-ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima 'indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Ketika seseorang meninggalkan belajar dan merasa bahwa dia sudah cukup dengan apa yang dimiliki dari ilmu, maka di sini dia adalah sebodoh-bodohnya manusia. Ini perkataan seorang tabi'in. Seorang tabi'in ambil ilmu dari sahabat, sahabat ambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga termasuk gambaran tawadhu, yaitu tawadhu kepada para pelaku maksiat dan para orang-orang fasik. Tawadhu. Dan ini yang paling pas contohnya yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau itu terhadap orang-orang pelaku maksiat ini, beliau tawadhu juga. Artinya tidak merasa dirinya lebih mulia dari orang tersebut. Tidak memperlihatkan bahwa beliau itu lebih mulia. Itu namanya tawadhu. Termasuk ketika ada seorang wanita yang berzina di zaman Nabi Muhammad itu ingin memaafkan, tapi sering didatangi, akhirnya dirajam. Tapi Nabi Muhammad itu tidak mengata-ngatai orang itu misalnya. Begitu juga dengan seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi, kemudian ingin masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau masuk ke masjid. Masuk masjid ternyata kencing. Wah, ini kalau di Masjid Al-Mustafa atau Masjid Rabi'ah kira-kira gimana? Kencing di masjid, ramai pasti. Sahabat ramai, semuanya udah keluarkan pedang ini. Sudah keluarkan pedang semuanya. Tapi apa kata Rasulullah? Da'uhu, biarkan dia, selesaikan. Ditarik mereka. Fajazarahum Nabi Muhammad larang mereka untuk mengganggu Arab Badui ini. Akhirnya sampai selesai, Arab Badui ini langsung berdoa pada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan rahmati yang lain. Karena ini kok
Nabi Muhammad bisa seperti itu. Nah, ini adalah gambaran tawadhu. Bahkan sama orang yang berbuat salah sekalipun beliau itu tawadhu. Nah, ini adalah gambaran yang nyata untuk kita. Tapi juga kita dalam kondisi tertentu, misalnya gini, termasuk tawadhu itu tidak menyalahkan yang menyalahkan. Gimana itu? Tidak menyalahkan yang menyalahkan. Misalnya sahabat itu kan mereka ini menyalahkan Arab Badui. Ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya minta uang, dikasih oleh Rasulullah sekian. Wah ini uangnya sedikit, kamu pelit. Rasulullah dibilang gitu. Tambah lagi. Sahabat gak terima, no? Gak terima. Akhirnya dikejar ini. Pas dikejar, Rasulullah bilang, tunggu, ini uangnya. Akhirnya Arab Badui bilang, kamu ini adalah orang yang paling dermawan yang aku temui. Rasulullah sampaikan kepada Arab Badui ini, coba hal ini kamu sampaikan kepada para sahabat itu supaya mereka itu emosinya menurun. Rasulullah tidak menyalahkan sahabatnya yang marah terhadap Arab Badui. Jadi tawadhu itu juga termasuk kita tidak terlalu emosi dengan seseorang dan juga tidak emosi dengan orang yang menyalahkan. Jadi luas sekali pemahaman tawadhu itu. Luas sekali pemahamannya. Jadi kita usahakan bijak dalam segala hal. Usahakan kita bijak dalam segala hal, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Nah juga sudah kita bahas, ini sepertinya saya sudah bahas juga di sini. Nabi Sulaiman itu, iya ya. Nabi Sulaiman, iya sudah lama. Ini kelamaan ini begini lah. Tapi ya pengulangan insya Allah lebih mantap lagi. Lebih mantap lagi ingatannya. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam itu punya kelebihan, bisa terbang, bisa melakukan apa saja. Termasuk tentara beliau itu angin. Beliau terbang, dibawa oleh angin. Tiba-tiba ada nenek tua yang manggil, Sulaiman, Sulaiman. Maka Sulaiman langsung turun. Dibilang ke angin, turunkan aku menemui nenek tersebut. Maka nenek tersebut menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya. Ini apa? Gambaran tawadhu juga, bahwa kalau kita sudah diberikan kelebihan oleh Allah, jangan kita sombong kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kita. Sudah bisa naik mobil, maka tetap orang-orang yang jalan kaki kita pandang, orang yang masih kita kenal kita sapa. Iya. Jangan kalau sudah naik mobil hanya keningnya yang diangkat, ditegur nggak ada suara lagi. Dulu, wow gimana kabar? Sudah bawa mobil sudah lain ini, perlakuannya sudah beda. Kita tetap apa? Tawadhu. Kira-kira ada yang lebih berkuasa daripada Nabi Sulaiman, ada yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Kayaknya tidak ada di dunia ini. Nabi Muhammad itu tidak mengambil bagian dari Nabi Sulaiman. Biarkan itu untuk Nabi Sulaiman, saya tidak mau seperti Nabi Sulaiman. Jadi kita sepakat bahwa tidak ada yang berkuasa dan yang paling banyak hartanya melebihi Nabi Sulaiman. Tapi beliau itu begitu tawadhu. Ketika ada yang manggil, beliau berhenti. Nenek tua, kira-kira apa? Apa yang bisa diambil manfaat oleh seorang Nabi Sulaiman dari nenek tersebut? Tapi beliau apa? Di sini menunjukkan tawadhu. Kalau kita kan biasa bantu orang, kenapa? Pasti ada sesuatu lah di balik itu kadang-kadang. Bantu ini ya mudah-mudahan nanti saya dibantu juga, gitu kan. Tidak tulus banget. Tapi kalau memang kita itu ingin tawadhu, bantu orang yang benar-benar bantu. Seperti itu. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam. Jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian masuk ke adab selanjutnya. Adab seorang alim itu tarkul mira' wal jadal, meninggalkan perdebatan. Jangan suka debat yang tidak manfaat. Imam Syafi'i berkata, sami'tu Sufyana ibnu Uyainah
aku mendengar guruku Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini ahli hadis. Beliau berkata, innal alima, sesungguhnya seorang alim, la yumari. La yumari yaitu tidak berdebat. Wala yudari, dan tidak berbasa-basi banyak-banyak. Yansyuru hikmatullah, tapi orang alim itu menyebarkan hikmah yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ilmu. Tidak. Jangan sampai kita belajar ini, misalnya mengaji itu tujuannya supaya bisa debat gitu, jangan. Karena itu termasuk akhlak buruk bagi seorang alim ataupun seorang santri ataupun yang mau belajar lah. Karena kalau seorang alim itu ialah yang tidak mau berdebat, tapi yang menjadi motivasinya itu menyebarkan ilmu, yang syuruh hikmat Allah. Fa in qubilat hamidallah. Kalau misalnya ilmu yang dia sampaikan diterima, dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Wa in ruddat hamidallah. Kalau misalnya ilmunya ditolak juga alhamdulillah. Terima alhamdulillah, enggak diterima alhamdulillah. Yang penting saya sudah sampaikan. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada dirimu. Di surat Al-Ghasyiyah bagaimana? Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu enggak ngatur mereka. Enggak usah maksa, enggak usah apa. Yang penting apa? Zakir, ingatkan. Diterima alhamdulillah, enggak diterima alhamdulillah. Dan pasti ada yang terima. Pasti ada yang terima. Kemudian berkata Habib Abdullah bin Al-Haddad, min sya'ni ahli al-haqqi tarkul jadal. Termasuk sifat seorang yang memiliki kebenaran itu dia meninggalkan jadal. Jadal adalah perdebatan. Wa in jadalu fa bi kalimatin wahidatin liqaulihi ta'ala la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Tapi kalau misalnya dia ada yang datang kepadanya mau berdebat dengan dirinya, maka harus pakai prinsip Quran. Apa itu? Illa billati hiya ahsan. Debat dengan cara yang ahsan, yang paling baik. Tidak menyakiti, berkata-katanya tidak menjatuhkan orangnya, tapi berdebatnya masalah yang didebatkan. Harus ahsan. Kalau misalnya orangnya berdebat dengan cara yang sopan, ya kita harus lebih sopan dari itu. Nah itu dia. Intinya tidak mencari ruang untuk debat. Tapi kalau datang yang debat ya sudah, kita layani sekedarnya saja. Nah ini gambaran juga supaya kita itu jauh dari sifat suka debat. Dikatakan man kana arifan bi ilmin, barang siapa yang tahu tentang ilmu, mutahaqqiqan fihi, dan menguasainya, idza sami'a man yatakallamu fi dalikal ilmi alladhi yuhsinuhu yang bagi lahu an yaskuta wa la yatakallama fayudhiru nafsah. Subhanallah. Ada misalnya di sini, monggo. Misalnya gini, misalnya Mas Aar, Mas Aar ini ahli fikih misalnya, amin. Ahli fikih. Terus saya juga misalnya ahli fikih, amin. Doakan diri sendiri. Misalnya, terus Mas Aar sudah bicara di forum begini, bicara tentang fikih. Seorang alim itu seharusnya kalau dia sudah benar-benar mapan di dalam keilmuannya, kalau ada yang sudah berbicara tentang ilmu yang dia ahli di dalamnya, ada yang lain sudah bicara, dia tidak perlu bicara, diam saja.
Kenapa? Karena ditakutkan di situ dia menunjukkan dirinya. Biasa kan gitu kan. Kadang-kadang kita tanpa dirasa gitu. Ada yang bicara, dia sudah mantap pembicaraannya, cuma kayaknya masih kurang gitu. Saya ingin memunculkan diri saya bahwa saya ahli juga di situ. Nah, seharusnya tidak seperti itu katanya. Seharusnya tidak seperti itu. Wa idza takallama fa inna dzalika yu'addu minhu sakhafah. Karena kalau dia bicara saat orang lain sudah bicara tentang pembahasan tersebut, itu adalah bentuk kerendahan untuk dirinya. Fa katsirun mimman ma'ahu babun aw asyru masail yatakallamu ma'a kulli man sami'ahu yatakallamu fi syai'in minal mudzakarah. Ya, intinya di sini sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka itu impian mereka ketika ditanya orang lain bisa jawab. Itu prinsip sahabat. Ada pertanyaan dari tabi'in tentang agama, mereka berusaha bagaimana sahabat yang lain yang jawab, bukan saya gitu. Nah, seharusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak ada yang lain, dan kalau misalnya yang lain bicara pun agak keliru-keliru, salah-salah, perlu diluruskan, ya kita bicara. Jangan dibiarkan, itu berarti membiarkan kemungkaran. Tapi kalau yang dibicarakan benar, ya sudah, cukup, selesai. Jadi seperti itu. Tapi kalau ilmunya beda, saya itu memang kadang-kadang anti kalau misalnya satu majelis 2 orang bicara itu, kadang-kadang kurang inilah. Ya sudah, cukup satu orang ini menjelaskan, yang lain ini ya dengarkan saja. Kecuali yang dibahas beda, yang dibahas beda mungkin, kitabnya beda. Tapi satu pembahasan ya sudah, cukup satu orang. Nah itu jamaah sekalian. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjut. Termasuk adab seorang alim. Ini khatir ini. Adamu mukhalatatis salatin. Apa bilangnya? Tidak bercampur dengan para penguasa. Usahakan menjauhkan diri dari para penguasa. Di sini dijelaskan apa yang dimaksud jangan terlalu dekat dengan penguasa. Maksudnya seperti apa? Di sini Imam Ja'far Shadiq berkata, Imam Ja'far Shadiq siapa? Imam Ja'far Shadiq ini cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ja'far As-Shadiq bin Muhammad An-Naqib bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Az-Zahra bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ja'far Shadiq berkata, al-ulama umana urusul. Ulama itu adalah orang-orang yang diamanahi oleh para rasul. Malam yukhalitus sultan, selama mereka tidak mendekat dengan penguasa. Wa yudakhilud dunya, dan memasukkan dari tujuan-tujuan mereka itu hal-hal yang sifatnya keduniaan. Fa idza khalatus sultan wa dakhalu fid dunya, kalau mereka sudah mau dekat dengan penguasa dan masuk dalam kegemerlapan dunia, faqad khalallaha war rasula. Ini khatir ini, tapi perlu dijelaskan, nanti tak jelaskan. Ini kata-katanya saya artikan secara biasa. Maka mereka telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Fa'taziluhum wahdharuhum, maka tinggalkanlah mereka dan jauhilah mereka. Ini kalau ada ulama yang seperti ini. Tapi nanti dijelaskan maksudnya seperti apa ini. Yang dekat dengan penguasa, seperti apa maksudnya? Dikatakan syirarul ulama, seburuk-buruk ulama, alladzina ya'tunal umara, yang datang kepada para penguasa, wa khiyarul umara, dan sebaik-baik penguasa, alladzina ya'tunal ulama. Kebalikannya. Ulama yang datang ke umara buruk. Umara yang datang ke ulama baik.
Oke, kita baca dulu ini, soalnya masih banyak nukilan-nukilannya. Wa turjumah fi tarjamati Ali bin Al-Husain Al-Sondali anna Sultan Malik Syah. Ada seorang sultan namanya Malik Syah. Qala lahu, berkata dia kepadanya, lima la taji'u ilayya, kenapa kamu tidak datang kepadaku? Ini sultan ini bertanya kepada ulama. Faqalu aradtu an takuna min khairil muluki haitsu tazurul ulama. Jadi sultan ini nanya, kok kamu nggak pernah kunjungi saya? Maka ulama ini bilang, saya ingin kamu menjadi sebaik-baik umara yang mengunjungi ulama. Karena kalau saya kunjungi kamu, saya jadi buruk. Tapi kalau kamu kunjungi saya, kamu jadi baik. Wala akunu min syarril ulama haitsu azurul muluk. Nah, di sini dijelaskan. Qala Sayyiduna Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau berkata, an-nahyu 'anid dukhuli 'ala salatin wa sa'yi lahum laisa 'ala itlaqihi. Larangan kita untuk masuk bergabung ataupun kita dekat dengan penguasa itu bukan secara mutlak, larangan itu. Jadi larangan itu tidak secara mutlak. Artinya masih ada alasan-alasan yang lain seseorang itu bisa masuk ke penguasa. Bal huwa fi haqqi man yatlubud dunya. Tapi larangan ini ditujukan bagi orang yang dekat dengan penguasa, ulama yang dekat penguasa tujuannya dunia. Maka larangan ini yang dikatakan sebagaimana hadis-hadis, sebagaimana riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat dan juga oleh para tabi'in dan para ulama. Jadi larangan-larangan ini ditunjukkan bagi para ulama yang dekat dengan penguasa, tujuannya apa? Dunia. Wa amma man qasadahu bidzalikan nasiha, tapi kalau misalnya ada yang datang tujuannya untuk berikan nasihat, lahum fa huwa kharijun anidam, ini beda lagi. Ini tidak tercelah. Bahkan ini adalah sesuatu yang terpuji, karena ulama yang rusak itu akan merusakkan umara. Bagaimana ulama rusak itu? Ulama yang tidak mengingatkan umara, tidak menasihati umara, maka perlu dinasihati, sehingga datang ke sana nasihati. Selama tujuannya bukan dunia, tujuannya nasihat. Fa idla qaddami ala dzalika minal khata'. Maka kalau kita ngambil hadis ini kemudian kita katakan bahwa orang yang dekat dengan penguasa dia adalah seburuk-buruknya ulama. Ulama yang dekat dengan penguasa adalah seburuk-buruk ulama secara mutlak, maka ini adalah salah. Tidak boleh kita pahami seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini ialah yang dekat dengan penguasa tujuannya apa? Dunia. Tapi kalau tujuannya nasihat, ini adalah sesuatu yang terpuji, bahkan yang sangat dianjurkan. Fa inna katsiran minas shalihin, karena banyak dari kaum shalihin qad dakhalu alaihim, banyak yang sudah masuk kepada para penguasa, walakin nasihatan lahum, tapi untuk menyampaikan nasihat kepada mereka, wa syafaqatan alaihim, dan sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka, wa alal muslimin, dan kepada kaum muslimin. Jadi kalau kita itu sebenarnya nasihati penguasa, nasihat yang baik kita sampaikan, itu sebenarnya bentuk kebaikan kita kepada penguasa dan juga bentuk kebaikan kita kepada rakyat. Kalau kita sampaikan itu dengan baik kepada mereka, itu bentuk kebaikan sebenarnya. Karena kenapa? Karena ada doa dari Nabi Muhammad SAW kepada seluruh penguasa. Nabi Muhammad itu sempat sampaikan doa, ya Allahumma man waliya amrona, barang siapa yang menguasai kami, yang menjadi penguasa bagi kami, farafaqo bina, kemudian mereka berbuat baik kepada kami, farfuq bihi, maka berbuat baiklah kepada mereka. Wa man waliya amrona fasyaqqa alaina, tapi ada yang berkuasa kepada kami,
kemudian berbuat buruk, zalim kepada kami, fasyuqqa alaihi, maka susahkanlah hidup mereka. Bahkan di riwayat lain dikatakan, jadikanlah kematian itu adalah sesuatu yang paling mereka idam-idamkan. Saking susah di dunia itu, yang paling mereka idam-idamkan apa? Mati. Kira-kira gimana ini? Ada nggak di sini pingin mati? Nggak ada. Kecuali kalau udah sakit, udah gimana, udah susah ini hidup, pikirannya pasti mau mati. Itu doanya Nabi, na'udzubillahi min dzalik. Sehingga tidak mudah. Untuk itu kalau kita memberikan nasihat, itu adalah bentuk kebaikan kita kepada para penguasa. Tapi memang diusahakan nasihat dengan baik, tidak menyakiti. Wa qad qila, kemudian dikatakan, innal idrus qabbala qadama ba'dil umara. Imam Al-Idrus, Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, beliau itu mencium kaki sebagian penguasa. Cium kaki lidaf'i syarrin, untuk menghalangi keburukan, arada an yuqi'ahu bil muslimin, yang ingin dia lakukan kepada kaum muslimin. Jadi ada penguasa zalim, istilahnya memohon kepada penguasa ini jangan zalimi mereka, dicium kakinya. Apakah buruk ini? Bukan dunia yang dia cari, tapi dia ingin menyelamatkan kaum muslimin. Itu salah satu contohnya. Intinya di sini tidak secara mutlak seorang ulama yang masuk ataupun dekat dengan para penguasa itu tercela, tidak semuanya. Tergantung niatnya. Kalau niatnya memang ingin nasihat, ingin menjaga kaum muslimin ataupun rakyat, maka itu adalah baik. Tapi kalau tujuannya dunia, ya urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Yang ini adab terakhir bagi seorang alim. Alhamdulillah, adab terakhir. Adab terakhir seorang alim, yaitu arifku bi talabatil ilmi, lemah lembut dengan para santrinya. Dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, yustahabbu lil muallim an yarfuqa bi talibi wa yuhsina ilaihi ma amkanahu. Seorang guru ataupun ustadz itu sebaiknya dia berlembut atau melakukan perlakuan yang lembut kepada santrinya dan berbuat baik kepadanya semampunya. Artinya kalau santrinya datang, contoh, kan itu kan sebenarnya seorang guru yang khair itu, kata Imam Ja'far Shadiq, dia melayani muridnya. Muridnya datang, dilayani, dikasih makan, dikasih ini, berbuat baik kepada murid. Itu termasuk adab seorang guru. Faqad rawat Tirmidzi an Abi Harun Al-Abdi qala, ada sebuah hadis menyatakan, kunna na'ti Aba Sa'id Al-Khudri, kami dulu pernah datang kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Fayaqul, dan dia berkata, marhaban biwasiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna an-nasa lakum taba' wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza ataukum fastawsaw bihim khaira. Alhamdulillah, Allahumma shayban nafi'an. Jadi ini ada sahabat Nabi namanya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini didatangi oleh santri-santri kalangan tabi'in datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id langsung katakan, selamat datang orang-orang yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini sahabat ini dapat wasiat dari Nabi. Apa wasiatnya? Dikatakan dalam hadis, akan datang setelah kalian orang-orang yang akan mengikuti kalian, yaitu para tabi'in. Kalau misalnya mereka datang kepada kalian dari negeri yang jauh, ya kan?
Ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah itu, yang datang dari Mesir, yang datang dari Irak, dari Yaman, semuanya datang. Untuk apa? Yatafaqahuna fid din, supaya mempelajari ilmu agama kepada kalian. Karena aku sudah tidak ada nanti, kata Rasulullah. Orang-orang ini nanti datang kepada kalian untuk mempelajari ilmu agama. Fa idza ataukum, kalau misalnya mereka itu datang kepada kalian, fastausu bihim khaira, maka berlakulah baik kepada mereka. Artinya seorang ustadz itu baiknya dia terlihat ketika dia baik dengan santrinya. Termasuk adab, termasuk pesannya Rasulullah SAW. Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, Inna la nuhibbu an nuhayyira talib. Kami ini, katanya, tidak suka membuat santri bingung. Bal nu'tihi ala qadrihi, tapi kami berikan ilmu sesuai dengan kadarnya. Dilihat santrinya ini kemampuannya seperti apa, dikasih sesuai itu. Jangan yang abot-abot. Selama ini abot-abot atau ringan? Biasa ya? Sedang-sedang dong. Alhamdulillah. Berarti ini masih ikut ajarannya Habib Abdullah bin Haddad. Wa tara aqwaman yutiluna 'alal mubtadi'in wa yuhayyirunahum hatta yamallu. Dan kamu akan melihat ada orang-orang, ada ustadz-ustadz yang mereka itu panjang lebar pembahasannya. Orang yang baru belajar, yang baru istilahnya baru belajar agama, pembahasannya udah panjang pembahasannya sampai mereka itu bingung. Setelah bingung, apa yang dilakukan ya? Malah jadi bosan. Wah, hadir saya nggak paham-paham, ya udah nggak usah hadir. Tapi saya lihat ini nggak ada yang absen, alhamdulillah. Berarti nggak bosan lah, insyaallah ya. Insyaallah. Amin. Wa ilman, kemudian ada dua ilmu. La na'manu mutafaqihataz zaman alaihima. Ada dua ilmu yang kami tidak bisa jamin orang-orang yang mempelajarinya di zaman ini. Yang pertama ilmu haqa'iq, ilmu tasawuf, ilmu hakikat. Wa ilmu khilaf bainal a'immah, dan ilmu fikih. Ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ilmu khilaf, ilmu perbedaan ulama. Wa indana minha kutubun katsiratun lakinnana la nudhiruha. Katanya dua ilmu ini, ilmu tasawuf yang terlalu abot itu. Wah, nanti ada alam ini, nanti ada alam ini, padahal kita masih di alam dunia ini. Belum sampai di alam-alam, sudah bicara ini alam ini, nanti kalian kalau sudah di alam ini masuk di alam selanjutnya, nanti alam ini. Ini jadinya berhayal. Padahal ilmu itu ada untuk diamalkan, bukan untuk dihayalkan. Ini orang berhayal-hayal, apalagi belajar fikih perbedaan ulama ini, ulama ini. Ini apa yang mau diamalkan ini? Karena sudah banyak yang diajarkan. Nah, dua ilmu ini katanya tidak cocok untuk zamannya dulu itu. Apalagi zaman kita. Zaman dulu itu saja kita sudah tidak cocok lagi. Kalau mau bicara ilmu-ilmu seperti itu, saya punya banyak kitabnya, tapi saya tidak ajarkan. Nah, maka Habib Abdullah bin Al-Haddad itu, beliau punya materi-materi ringan. Kalau baca kitab-kitabnya ringan-ringan. Seperti pembahasannya Imam Ghazali lah, Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu adalah kitab yang merangkum ilmu agama seluruhnya. Dan semua yang disampaikan di dalam kitab itu bisa diamalkan. Itu kelebihannya Ihya Ulumuddin. Habib Abdullah bin Al-Haddad itu beliau cuma meringkas Ihya Ulumuddin, kemudian muncullah kitab Nasaih Ad-Diniyah. Sebenarnya itu seperti itu. Jadi tidak terlalu membahas ilmu-ilmu yang tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. Itu ya. Jadi tidak membuat santri bingung. Wa qala nafa'allahu bihi, dan beliau juga berkata yang bagi fi hadzal zaman, seyogianya di zaman ini, annal matlub huwa alladhi yudawwir
lit-talib walau huwa khalafa ma alaihi salaf. Liyahsula lahu tadakkur li'annahu laulal mudzakaratu nasiya wa li ajli tawab. Jadinya katanya gini, di zaman ini, katanya di zaman beliau, seharusnya seorang guru itu mencari sesuatu yang membuat santri itu bisa ingat tentang pelajarannya. Walaupun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh para pendahulu. Tidak ada di zaman Rasulullah, zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ataupun zaman-zaman setelah mereka. Hal ini belum ada. Tapi kalau misalnya hal yang baru ini membantu santri ataupun pelajar untuk memahami, untuk mengingat pelajaran, maka pakai hal tersebut. Contoh, zaman sekarang ini, proyektor. Itu kan nggak ada di zaman Nabi. Ngajar agama pakai proyektor. Itu kan wasilah, perantara kita supaya lebih ingat, lebih paham lagi. Karena kalau cuma secara lisan seperti ini mungkin kurang bisa dipahami, kurang bisa diingat. Tapi kalau dilihat ada tulisan-tulisannya itu membantu. Ataupun dalam bentuk gambar dan lain sebagainya. Nah itu semuanya katanya walaupun itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para ulama salaf. Walaupun pengajiannya tidak seharusnya seperti ini misalnya, yang penting ilmu itu tersampaikan, lakukan, kata Habib Abdullah bin Al-Hasan. Maka beliau ini mujaddid, termasuk mujaddid, pembaharu, tokoh pembaharu Islam, termasuk Habib Abdullah bin Al-Hasan. Tapi walaupun berbeda dengan yang dulu-dulu, lakukan. Yang penting apa? Yahsulut tadakkur. Yang penting ilmu itu tetap diingat. Wali ajli thawab, dan supaya pahala itu tetap mengalir. Karena kadang-kadang metode lama tidak cocok untuk sekarang. Sehingga kita cari metode baru. Walaupun ya kadang-kadang yang lama tetap kita jaga sebagai bentuk menjaga tradisi yang baik. Kemudian penutupan di sini dikatakan oleh muridnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, al-ilmu amanatun, ilmu itu adalah amanat yang bagi an yusona, yang harus kita jaga, wala yubdala illa li amin, dan tidak diberikan kecuali kepada orang yang amanat, hafizin, yang hafiz artinya yang kuat daya ingatnya, dzi wara'in, yang memiliki integritas, integritas. Nah, gitu. Yang memiliki integritas. Maksudnya dia memiliki sifat warok. Sifat warok, kehati-hatian. Tidak makan yang haram, menjauhi yang syubhat. Itu namanya warok. Wa tuqa, dan memiliki ketakwaan. Wa illa sara daya'an lahu. Tapi kalau misalnya kita berikan kepada selain orang-orang ini, apa orang-orang tadi? Amanat. Ilmu ini katanya seharusnya dikasih kepada orang yang amanat, orang yang hafiz, orang yang kuat hafalannya, daya ingatnya, orang yang memiliki warok, dan orang yang memiliki ketakwaan. Kalau misalnya diberikan kepada selain ini, sara daya'an lahu, maka ilmu ini akan sia-sia untuk dirinya. Wa wad'an lahu fi ghairi mahallihi, dan mungkin saja ilmu ini diletakkan pada tempat yang salah. Artinya mungkin saja dia salah dalam memahami ilmu, dan itu akan memberikan musibah lebih besar. Atau mungkin dia orangnya kurang amanat, maka dia bisa mempermainkan ilmu ini. Sehingga harus benar-benar kita jaga ilmu agama ini dan diajarkan kepada orang-orang yang baik. Ini beda ya, beda dengan di sini konteksnya mengajarkan, beda dengan dakwah kepada siapa saja. Tapi ketika kita mengajarkan ilmu memang harus pilih-pilih. Untuk itu ada seleksi santri. Tidak semua santri masuk, dipilah-pilih, dilihat akhlaknya gimana dan ini itu semuanya diperhatikan. Kalau dakwah semuanya kita harus dakwakan. Di sini konteksnya apa? Mengajar, tarbiyah. Lebih tinggi dari mengajar itu apa? Tarbiyah. Tarbiyah itu sudah bagaimana dia itu berjalan menyusuri jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi beda.
pembahasannya. Nah, ini mungkin pembahasan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup majlis kita ini dengan mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyat wa li kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al li ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali' ala sarairi wa niyati ighli jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati wa ktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi 'ata raghibun fi ridha mustaslimun li qada faktubni min awliyak wasluk bi sabila huda wa fikni bi asfiyak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.